Video ini bisa dikatakan lanjutan dari Hilang Tanpa Bilang, dari video sebelumnya. Kenapa gue lebih milih cowok lain dan ninggalkan pacar gue itu? Gue kepincut karena apa? Dan hal yang bikin gue terpesona sama cowok, yang bikin gue jatuh cinta, bisa suka sama cowok. Bahkan ada yang sampai bikin gue berpaling hati. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Cus, ayo langsung aja kita masuk ke cerita. Di suatu tempat kerja gue lihat dia lagi nulis. Gue samperin lah dan gue tanya, nulis apa? Karena gue juga udah lumayan akrab sama dia. Dia ngasih gue lihat dan gue baca. Kata-katanya nggak begitu indah. Cuman gue bisa ngerasain di sana tuh penuh cinta. Kurang lebih kata-katanya yang gue inget nih ya, karena kertasnya udah hilang. Iya, kertasnya dikasih ke gue karena gue pernah bilang, buat gue boleh? Boleh, kata dia sambil ngangguk. Dia sedang memeluk cewek itu sambil berharap kalau dia bisa meluk cewek itu buat selamanya. Dia seakan memuja dengan fisiknya, pribadinya, cara dia ngomong, dan cuma satu hal yang gak dia suka dari cewek itu. Dia gak suka cewek itu karena dia adalah cewek orang. Jadi cewek ini tuh udah punya pacar. Karena mereka LDRan, jadi dia main gila nih sama nih cowok yang kertasnya lagi gue pegang. Kertasnya itu masih gue simpen sampai sekarang deh kayaknya. Gue lupa naruhnya di mana. Ntar ada deh gue bacain buat kalian kalau udah ketemu ya. Atau kertasnya itu udah gue buang, soalnya gue ada di titik dimana gue pengen hapus semua masa lalu gue buang-buang tuh semua hal yang berhubungan sama mantan gue. Tapi kan dia bukan mantan gue, dia gak pernah pacaran sama gue. Makanya gue tuh kayaknya nginget tuh, gue nyimpen itu di mana ya. Gak gue buang sama barang-barang mantan gue. Nanti deh ya. Nah, ini salah satu yang bikin gue, kata-katanya ya, kata-kata yang dia tulis dalam kertas itu adalah hal yang bikin gue tuh mikir kayak gini. Gue pengen jadi cewek yang ada di kertas ini. Gue pengen diperlakukan kayak gini. Gue pengen disayangin dengan penuh cinta kayak gini. Itu yang gue pikirkan ketika gue baca tuh tulisan. Kenapa ya gue ada rasa pengen buat menjadi dirinya, berada di posisinya. Gue saat itu kayak iri dengan seseorang itu. Kalau gue pikir nih, sekarang nih ya, itu bukanlah hal yang baik. Karena saat seseorang kita lihat dia bahagia dengan kondisinya, sebenarnya itu hanyalah hal-hal sederhana yang mereka syukuri dan mereka tunjukkan ke orang lain di balik kesulitan hidup saat mereka menjalani kondisi tersebut. Gue kayak gak bisa ngambil sisi positif dari hubungan gue aja. Gue gak bisa mengambil hal-hal atau mensyukuri deh apa yang gue milikin. Padahal belum tentu juga tuh orang-orang emang beneran happy banget dengan keadaan mereka. Karena gini, setelah gue menjalani sama tuh cowok nih ya, gue tidak diperlakukan dia seperti itu. Dia tidak memperlakukan gue seperti cewek itu. Mungkin karena waktu kami terlalu singkat. Antara dua aja sih. Kalau gue beneran bisa lama sama tuh cowok, membina hubungan, satu, gue akan diperlakukan dia seperti itu suatu hari nanti,
atau 2, dia tidak akan perlakukan gue seperti itu sampai kapanpun, karena memang itu perlakuan dia buat cewek itu, bukan buat gue atau buat cewek manapun selain cewek itu. Yang gue ambil dari pelajaran saat itu, di masa sekarang nih ya, gue lebih bisa mensyukuri sama hal-hal kecil di balik banyak sekali tindakan yang tidak menyenangkan buat hubungan gue, entah itu dari orang lain, dari pasangan gue, atau dari diri gue sendiri. Dari diri gue sendiri yang menyakitin gue sendiri. Gue berusaha menciptakan surga kami saat gue bersama pasangan gue sekarang. Gue gak mau banyak melihat atau nge-scroll Instagram atau TikTok sekarang tuh ya. Sweet banget cerita cinta mereka. Gak semanis hubungan gue, gak pilu banget kayak hubungan gue. Bahkan kayaknya hubungan gue ini gak ada apa-apanya dari hubungan mereka. Gak ada romantisnya. Kayak hubungan yang flat aja. Tapi gue mencoba untuk bersyukur dengan gue punya pasangan yang bikin gue lebih sabar mencari titik kesempurnaan pasangan gue, kelebihan-kelebihan pasangan gue yang belum gue lihat, agar gue bisa mencintai dia terus-menerus. Gue coba untuk pupuk, dan gue gak mau dengerin kata orang, iri dengan hubungan orang. Gue berusaha bersyukur aja deh dengan apa yang gue miliki sekarang. Itu sih. Lanjut nih ya, sama hal yang bikin gue suka tertarik sama cowok. Gue suka ketika tuh cowok nunjukin kenakalannya, ya kegilaannya, sama hal-hal yang gak gue tahu sebelumnya. Itu kayak ngasih experience ya buat gue. Gue seneng soalnya bego, belaga bego gitu, biar dia bisa ngajarin gue banyak hal. Ya gue sok-sok gak tahu aja. Jadi kan tuh cowok banyak cerita, oh gue pernah gini, pernah gitu. Gue seneng jadinya. Gue seneng ketika cowok itu excited mau ngajarin, mau ngasih tahu, mau nuntun, walaupun mereka itu nuntun ke kegelapan ya. Kayaknya semakin buruk tuh cowok, semakin bikin gue seneng deh. Jadi kayak tuh cowok punya jimat terselubung yang bikin gue tuh kelepuk-kelepuk sama tuh cowok. Dan gue juga berusaha buat polos, belaga nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kenapa? Karena cowok kan suka sama cewek yang baik-baik, seolah-olah mereka jadi yang pertama buat ngajarin itu. Mungkin itu aja dulu cerita gue buat hal-hal yang bikin gue suka sama cowok sampai gue pernah berpaling hati. Gue akan cerita-cerita lagi soal ketertarikan gue sama cowok. Mungkin nanti gue akan kasih tahu gue suka cowok yang kayak gimana, entah dari segi fisik atau ya kelakuannya, ya yang nakal ya udah masuk kriteria gue. Harus orang mana, keturunan apa, nanti gue akan cerita di next video. Okay, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ya.